Malaysia kena sidai lagi oi. Takkan fax machine FIFA juga rosak? Apa benda ni Cakap 30 Oktober tak habis-habis abang scroll telefon sampai jari aku jadi sandos yo. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, satu dunia sedang tunggu keputusan FIFA setelah terima rayuan dari FAM pasal kes 7 pemain warisan dituduh kopi ori tak jadi. Yang terkini dilaporkan FIFA sedang giat mengumpul lebih banyak bukti dan klarifikasi sebelum Gelombang besar tengah mengguncang sepak bola Asia. Setelah muncul wacana pembentukan ACC, Asia Continental Confederation, oleh 35 negara termasuk Indonesia, Jepang, dan Korea, kini AFC dikabarkan panik. FIFA dikabarkan melakukan peninjauan ulang struktur kawasan Asia, bahkan mempertimbangkan pembagian wilayah kompetisi baru. Apakah ini akhir dominasi AFC selama puluhan tahun? Ataukah ini justru menjadi awal babak baru kebangkitan sepak bola Asia di bawah payung FIFA? Simak laporan lengkapnya, jangan kemana-mana, yuk kita bahas. Di tengah gegap gempita supporter dan riuh bendera yang berkibar di tribun, ada pergeseran besar yang sedang terjadi, bukan di lapangan, tapi di ruang rapat dan meja keputusan organisasi sepak bola dunia. Sebuah turnamen baru bernama FIFA ASEAN Cup kini menjadi pusat perhatian, mengguncang tatanan lama dan memunculkan pertanyaan besar. Kemana arah sepak bola Asia akan bergerak? Gagasan tentang turnamen ini muncul di tengah kegelisahan. Selama bertahun-tahun, sejumlah federasi di kawasan Asia Tenggara merasa kurang mendapat ruang dan perhatian dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Kebijakan kompetisi, penentuan tuan rumah, dan pembagian sumber daya sering dinilai tidak seimbang. Dari situlah muncul wacana pembentukan organisasi tandingan bernama Uni Asia (UAC), sebuah langkah ekstrim yang sempat membuat AFC kewalahan. FIFA yang tak ingin terjadi perpecahan di tubuh anggotanya turun tangan. Solusi yang ditawarkan adalah sebuah wadah baru, FIFA ASEAN Cup, turnamen resmi di bawah kendali FIFA, khusus untuk negara-negara Asia Tenggara. Awalnya, banyak yang memandang ide ini sekadar strategi politik, cara halus FIFA meredam potensi konflik internal di Asia. Namun, dalam waktu singkat, ajang ini justru menjelma menjadi magnet baru. Bukan hanya karena nama besar FIFA, tapi karena antusiasme luar biasa dari satu negara, Indonesia. Tidak ada yang bisa menandingi besarnya basis penggemar sepak bola di Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, sepak bola bukan sekadar hiburan, ia adalah denyut kehidupan sosial. Setiap pertandingan, bahkan di level liga lokal, bisa menarik puluhan ribu penonton dan menciptakan gelombang digital yang menembus lintas negara. FIFA melihat fakta itu dengan serius. Dalam laporan internal yang dikutip media Jerman Kicker, Indonesia disebut sebagai pasar sepak bola paling potensial di dunia berkembang. Pertumbuhan pesat liga domestik, dukungan pemerintah, dan kemunculan pemain diaspora di luar negeri menambah keyakinan bahwa Indonesia layak dijadikan pusat baru pengembangan sepak bola kawasan. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa diukur dengan angka. Gairah supporter, setiap kali Garuda berlaga, stadion menjadi lautan merah dan media sosial berubah menjadi arena digital yang mengguncang algoritma global. Itulah kekuatan yang membuat FIFA tidak bisa menutup mata. Namun, di balik euforia itu ada bayang-bayang kecemasan dari markas besar AFC di Kuala Lumpur. Sumber internal yang dikutip sejumlah media Asia menyebut, para pejabat AFC mulai resah setelah melihat lonjakan perhatian terhadap FIFA ASEAN Cup. Sponsor besar yang selama ini menjadi penopang utama AFC Champions League mulai memalingkan pandangan. Beberapa di antaranya menilai ajang baru FIFA lebih menjanjikan secara komersial dan memiliki daya tarik global yang lebih besar. Fenomena ini bahkan dianggap sebagai peringatan lembut bagi AFC yang selama ini dikritik karena kurang transparan dan lamban beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia yang selama ini vokal dalam menuntut reformasi, kini justru mendapat pengakuan langsung dari FIFA. Bagi sebagian pihak di AFC, ini adalah pukulan diplomatik yang cukup keras. Klimaksnya terjadi di KTT ke-47 FIFA. Dalam sebuah konferensi yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, Presiden FIFA Gianni Infantino berdiri di podium dan mengumumkan keputusan bersejarah. FIFA dengan bangga menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah pertama FIFA ASEAN Cup. Sontak, pernyataan itu disambut riuh tepuk tangan dan sorakan gembira dari delegasi Asia Tenggara, terutama dari kubu Indonesia.
Infantino menjelaskan, keputusan tersebut bukan hanya karena kesiapan teknis, tetapi juga karena peran besar Indonesia dalam menggerakkan semangat sepak bola di kawasan. Indonesia telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam membangun sepak bola, dari akar rumput hingga ke level internasional, ujarnya. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar kehormatan. Ini adalah pembuktian setelah sekian lama berada di bawah bayang-bayang kritik dan kegagalan. Namun, keputusan itu tidak datang tanpa konsekuensi politik. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) sebelumnya juga telah mengajukan diri menjadi tuan rumah edisi perdana. Mereka menyiapkan proposal dengan menonjolkan Stadion Nasional Bukit Jalil yang baru direnovasi serta infrastruktur olahraga yang dianggap mumpuni. Tapi, setelah melalui evaluasi panjang, FIFA menilai Indonesia lebih unggul di 3 aspek utama. Kesiapan infrastruktur, stabilitas penyelenggaraan, dan dukungan publik. Di balik penilaian teknis itu, terselip satu faktor sensitif. FIFA disebut masih menyimpan kekecewaan terhadap FAM setelah federasi tersebut tersandung kasus dugaan pemalsuan dokumen pemain tim nasional beberapa waktu lalu. Meski FAM sudah melakukan investigasi internal dan memberikan klarifikasi, FIFA tampaknya belum sepenuhnya yakin. Seorang pejabat FIFA yang enggan disebutkan namanya mengatakan, keputusan menunjuk Indonesia adalah langkah aman dan strategis agar turnamen perdana berjalan bersih, transparan, dan kredibel. Keputusan itu langsung memicu gelombang reaksi besar di Malaysia. Sejak pengumuman resmi FIFA muncul, media sosial dipenuhi komentar bernada kecewa dan amarah. Ribuan warganet membanjiri akun resmi FAM menuntut penjelasan mengapa Malaysia kembali kalah dari Indonesia, rival terdekat mereka di kawasan. Bagaimana bisa kita kalah bersaing padahal Bukit Jalil baru direnovasi? Tulis salah satu komentar yang viral di platform X, Twitter. Sejumlah media Malaysia pun menyoroti kegagalan ini sebagai tamparan keras bagi federasi. Harian The Star menulis bahwa keputusan FIFA memperlihatkan kurangnya kepercayaan dunia terhadap kredibilitas FAM setelah kasus pemalsuan dokumen. FAM akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut keputusan FIFA sebagai hasil evaluasi objektif dan meminta publik tetap mendukung pengembangan sepak bola nasional. Namun, seruan itu tidak banyak membantu. Komentar sinis terus berdatangan, sebagian bahkan menuduh FAM terlalu sibuk berpolitik dan lupa pada esensi pembinaan. Di sisi lain, persiapan di Indonesia terus berjalan. Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama PSSI membentuk komite khusus untuk memastikan penyelenggaraan berjalan lancar. Format turnamen dirancang mirip FIFA Arab Cup, melibatkan seluruh negara ASEAN yang terdaftar di FIFA. Setiap tim berhak memanggil pemain terbaik, termasuk para diaspora di Eropa. Bagi FIFA, turnamen ini bukan hanya soal kompetisi. Ini adalah uji coba konsep baru untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan Asia. Sedangkan bagi Indonesia, ajang ini adalah panggung pembuktian bahwa negeri dengan supporter paling fanatik di Asia kini siap menjadi tuan rumah yang dipercaya dunia. Di balik hiruk-pikuk perebutan status tuan rumah, FIFA ASEAN Cup sesungguhnya membawa pesan yang lebih luas. Turnamen ini mencerminkan bagaimana Asia Tenggara mulai menuntut tempat di peta besar sepak bola dunia. Kawasan ini bukan lagi sekadar pasar penonton, tapi kini menjadi kekuatan ekonomi dan budaya olahraga yang diperhitungkan. Dan di tengah semua itu, Indonesia berdiri di garis depan, bukan karena kemenangan di lapangan, tapi karena kemampuan membangun kepercayaan. Dalam sepak bola, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Dan di antara sorak-sorai supporter di bawah bendera merah putih yang berkibar tinggi, dunia kini menyadari kebangkitan sepak bola Asia Tenggara telah dimulai. Sehari setelah pengumuman resmi FIFA, suasana di Indonesia berubah seperti sedang menyambut hari besar nasional. Media dalam negeri memuat tajuk yang sama, Indonesia tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Di media sosial, tagar Garuda Bangkit dan FIFA ASEAN Cup Indonesia langsung menduduki posisi teratas di X dan Instagram. Di Jakarta, kantor PSSI terlihat sibuk sepanjang hari. Rapat beruntun digelar, sementara Menteri Pemuda dan Olahraga terlihat mendampingi perwakilan FIFA yang datang melakukan kunjungan awal. Ini momen bersejarah, tapi juga tantangan besar, ujar Ketua Umum PSSI dalam konferensi pers. Kami tidak ingin hanya menjadi tuan rumah, kami ingin memastikan Indonesia tampil sebagai tuan rumah terbaik.
pemerintah segera menyiapkan rencana besar. 5 kota disebut dalam daftar awal penyelenggaraan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta. Masing-masing kota diminta memastikan kesiapan stadion, fasilitas latihan, hingga transportasi. Di sisi lain, para pelaku industri olahraga mulai bergerak cepat. Perusahaan penyiaran, merek olahraga, hingga sponsor global dari Eropa dan Timur Tengah mulai berlomba-lomba menjajaki kerjasama. FIFA pun menyambut dengan antusias. Dalam pernyataan resminya, Badan Sepak Bola Dunia itu menyebut bahwa minat sponsor terhadap turnamen ini melampaui ekspektasi. Pasar ASEAN menunjukkan dinamika luar biasa. Indonesia menjadi contoh bagaimana gairah sepak bola bisa menjadi kekuatan ekonomi, tulis FIFA dalam rilis medianya di Zurich. Tak butuh waktu lama, berita tentang FIFA ASEAN Cup menjalar ke berbagai media internasional. BBC Sport menyebut langkah FIFA ini sebagai terobosan paling berani di Asia Tenggara, sementara The Guardian menyoroti potensi besar kawasan yang selama ini dianggap tidur panjang dalam skema sepak bola global. Sejumlah pengamat menilai keputusan ini juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang FIFA untuk memperluas pengaruhnya di luar Eropa dan Amerika Selatan. Dr. Alex Bevan, analis olahraga dari University of Leeds, menilai bahwa FIFA ASEAN Cup adalah cara FIFA menguji model regional baru yang bisa direplikasi di kawasan lain. Asia Tenggara punya kombinasi unik, populasi besar, fanatisme tinggi, dan ekonomi yang sedang tumbuh. Jika proyek ini berhasil, FIFA akan punya cetak biru baru untuk mengembangkan sepak bola dunia, kata Bevan dalam wawancara dengan Sky Sports. Sementara itu, di kawasan lain, Federasi Sepak Bola Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan mulai memperhatikan perkembangan ini dengan cermat. Mereka khawatir FIFA ASEAN Cup bisa menjadi magnet baru bagi sponsor dan talenta muda yang selama ini mereka kuasai. Meski dibalut semangat kebersamaan, kehadiran FIFA ASEAN Cup perlahan menciptakan ketegangan politik baru di tubuh AFC. Beberapa anggota dewan menilai bahwa FIFA terlalu dalam ikut campur dalam urusan regional. Seorang pejabat AFC yang dikutip South China Morning Post mengatakan bahwa proyek ini berpotensi menggeser otoritas AFC dalam mengatur kompetisi antar negara di kawasan. Namun, FIFA menegaskan bahwa turnamen ini bukan bentuk tandingan, melainkan pelengkap. Kami tidak mengambil alih, kami hanya memberi ruang baru untuk pertumbuhan, ujar Gianni Infantino dalam wawancara lanjutan. Meski demikian, fakta di lapangan berbicara lain. Dukungan sponsor, minat penonton, hingga potensi siaran internasional yang tinggi membuat banyak pihak percaya bahwa FIFA ASEAN Cup akan segera melampaui popularitas Piala Asia, setidaknya di wilayah Asia Tenggara. Sementara di Malaysia, riuh kekecewaan belum juga mereda. Sejumlah media nasional terus menyoroti kegagalan FAM dalam mengamankan posisi tuan rumah. Harian Berita Harian menulis tajuk besar, Malaysia hilang wibawa di mata dunia. Bahkan beberapa mantan pemain dan pelatih ikut bersuara. Legenda sepak bola Malaysia, Syafiq Rahim, menyebut bahwa kegagalan ini harus dijadikan pelajaran agar FAM berani berbenah dan tidak hanya mengandalkan reputasi lama. Di tengah tekanan publik, FAM mengumumkan pembentukan komite evaluasi khusus, namun langkah itu belum mampu meredakan amarah para pendukung. Di forum daring, sebagian besar warganet menilai FIFA telah kehilangan kepercayaan pada FAM akibat kasus pemalsuan dokumen pemain yang belum sepenuhnya tuntas. Bagi Malaysia, luka itu terasa ganda. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah, tetapi juga merasa tersisih dari narasi besar yang kini sedang dibangun oleh FIFA dan Indonesia. Sementara itu, di Indonesia, nuansa optimisme semakin kuat. Media nasional mulai mengangkat kisah-kisah inspiratif dari para pemain muda, pelatih lokal, dan akademi sepak bola yang tumbuh pesat. Kampanye Garuda Bangkit menjadi slogan nasional, menggema dari televisi hingga jalanan. Dalam salah satu wawancara, Direktur Kompetisi PSSI mengatakan bahwa FIFA ASEAN Cup bukan hanya proyek jangka pendek. Kita ingin menjadikannya batu loncatan untuk transformasi total sepak bola nasional, dari infrastruktur, manajemen, hingga kualitas pemain, ujarnya. Program pembinaan usia muda mulai ditingkatkan. Klub-klub Liga 1 diminta menyiapkan pemain U23 agar bisa tampil di turnamen tersebut.
Bahkan, sejumlah pemain diaspora dari Belanda, Belgia, dan Inggris mulai menyatakan minat untuk memperkuat Garuda. Di balik semua hiruk-pikuk itu ada makna yang lebih besar dari sekadar turnamen. FIFA ASEAN Cup bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang identitas kawasan yang selama ini mencari ruang di panggung dunia. Selama bertahun-tahun, Asia Tenggara dikenal sebagai wilayah penuh semangat tapi miskin prestasi. Kini, kawasan ini mulai membangun citra baru bahwa mereka tidak lagi sekadar penonton, tetapi bagian dari pusat pertumbuhan sepak bola global. Indonesia menjadi simbol perubahan itu. Negeri dengan supporter paling militan di Asia kini dipercaya menjadi jantung dari proyek sepak bola internasional. Ketika malam turun di Jakarta, lampu-lampu Stadion Gelora Bung Karno perlahan menyala. Tribun kosong itu akan segera diisi oleh ribuan suara, nyanyian, dan doa dari jutaan penggemar yang menanti momen bersejarah. Tak ada yang tahu pasti bagaimana perjalanan ini akan berakhir. Apakah FIFA ASEAN Cup benar-benar akan menjadi tonggak baru atau sekadar euforia sesaat? Namun satu hal pasti, babak baru sepak bola Asia Tenggara telah dimulai dan Indonesia berdiri di garis depan. Di tengah riuh dunia yang terus berubah, sepak bola sekali lagi membuktikan dirinya bahwa ia bukan sekadar permainan dua babak, tetapi cermin dari semangat, persatuan, dan mimpi sebuah bangsa yang tak pernah padam. Bagaimana menurut kalian soal dinamika baru di sepak bola Asia ini? Apakah langkah Indonesia, Jepang, dan Korea membentuk blok baru bersama 35 negara lainnya memang jadi sinyal perubahan besar di tubuh AFC?